Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Generasi muda diharapkan dapat menyatukan segala perbedaan untuk tampil sebagai sumber daya manusia unggul dan bangkit menyelesaikan segala permasalahan bangsa. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Kalau berbicara bangsa dan negara, titiknya harus dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Peran pemuda saat ini diharapkan dapat sejalan dengan tema peringatan Sumpah Pemuda ke-92 tahun, bersatu dan bangkit. Pemuda juga diharapkan dapat mengesampingkan ego sektoral dan bangkit bersama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kasubdit Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Bangun Sitohang dalam tulisannya terkait pemuda pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 dan SDM Unggul menjelaskan, setiap peringatan sebuah kebangkitan seharusnya dijadikan momen untuk bersiap menghadapi berbagai keadaan di masa mendatang, termasuk berbagai permasalahan bangsa. Menarik bahwa tulisan Bapak ini berbicara mengenai esensi dari Sumpah Pemuda dikaitkan dengan peristiwa sampai dengan saat ini. 92 tahun Hari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu tidak terjadi begitu saja, tapi dia ada cikal bakalnya di 08 yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ketika orang bangkit, dia muncul menjadi kekuatan untuk bersatu, Sumpah Pemuda. Adanya kekuatan di Sumpah Pemuda itulah melahirkan kita titik kulminasinya 20 tahun ke depan, tahun 45 kita mencapai kemerdekaan. Yang meskipun semuanya itu adalah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi ada fase-fase yang patut kita pahami, setiap peringatan itu kita kondisikan untuk menghadapi masa ke depan. Jadi ketika kebangkitan, dia untuk masa untuk bersatu. Ketika Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, dia menuju untuk menjadi satu bangsa yang merdeka. Ketika kita saat ini memperingati ke-92 tahun Hari Sumpah Pemuda, apa yang harus kita maknai menghadapi ke depan ini? Nah, yang di depan mata kita adalah sekarang pandemi COVID-19. Seluruh dunia kena, apalagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri. Ini harus bersama-sama kita menghadapinya. Maka tepatlah tema daripada Sumpah Pemuda di tahun ini. Bangun berharap pemuda dapat tampil tanpa harus terbawa arus reformasi yang syarat akan kepentingan berbagai pihak. Pemuda harus tampil sebagai sumber daya manusia atau SDM unggul demi membangun Indonesia. Kenyataannya selama beberapa pekan terakhir, pemuda-pemuda kita seperti terjebak dalam yang tadi disebutkan Hari Sumpah Pemuda harusnya kita bersatu dan bangkit, tapi kok ini seperti ada tekanan ego sendiri untuk ada kemauan yang harus segera dituruti begitu. Apakah ini seperti ironi tersendiri begitu Pak bagi Bapak? Kalau kami bilang, kita sejak reformasi tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya untuk peningkatan kapasitas intelektual. Boleh dilihat berbagai kejadian-kejadian itu. Semuanya kan kita euforia politik, terus pilkada, kemudian boleh pilkada, tetapi carut-marutnya artinya tidak dalam demokrasi yang bagaimana kita tanpa duit lah, misal gitu. Nah, ini semua yang harus kita perbaiki ke depan. Karakter itu bukan warisan, tapi dia adalah harus diajarkan. Nah, ini yang tidak dirawat. Setelah kita pasca reformasi kurang perawatan. Ya mudah-mudahanlah dengan adanya SDM unggul kita bisa menuju Indonesia maju. Ini yang saya objektif saja berpikirnya. Indonesia saat ini masih dihadapkan dalam berbagai permasalahan kompleks. Dibutuhkan generasi muda yang mampu mengambil peran dalam membantu penyelesaian permasalahan bangsa. SDM unggul tentu bukan hanya tujuan pemerintah, tapi seharusnya menjadi sebuah tujuan bersama yang wajib diwujudkan. Karena generasi muda akan mewarisi bangsa dengan segala permasalahan yang dimiliki, sehingga pemuda seyogyanya harus memikirkan peran apa yang akan diambil dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Nia